Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga tetap dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di channel ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kamu klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya untuk dukungan supaya kami bisa terus menyebarkan syiar Islam dan membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih. Lanjut ke pembahasan. Kedudukan dinosaurus dalam Islam. Adakah dinosaurus dalam Islam? Dinosaurus adalah binatang purbakala. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Di antara prinsip yang perlu kita pahami bahwa realita di alam ini ada dua. Realita syar'i. Itulah semua realita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun realita itu tidak bisa dibuktikan dengan indera atau logika manusia. Kita meyakini adanya surga, neraka, malaikat, trompet sangkakala, nikmat kubur, azab kubur, dan perkara gaib lainnya. Kita ketahui itu ada dan itu realita, sekalipun indera kita tidak pernah menangkapnya dan logika kita tidak menjangkaunya. Tapi kita yakin itu semua ada, bukan hayalan. Mengapa kita mengakui itu sebagai realita, padahal kita tidak pernah mengindranya? Karena kita percaya dan mengimani sumber berita yang menceritakan semua hal gaib tersebut. Realita kauni. Itulah semua realita dan kejadian yang ada di dalam dunia ini, baik telah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Kita meyakini adanya listrik sekalipun kita tidak pernah melihatnya, tapi kita percaya itu realita karena kita bisa merasakan pengaruhnya. Kita meyakini adanya gelombang radio sehingga radio kita berfungsi atau HP kita bisa menangkap sinyalnya. Kita percaya itu realita karena kita bisa merasakan pengaruhnya sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Kedua, antara klaim dan realita. Bagian ini penting untuk Anda bedakan. Tidak semua klaim berarti itu realita. Beberapa negara kafir membuat berbagai klaim untuk menunjukkan kepada dunia akan kehebatan teknologinya. Terlebih ketika terjadi perang dingin antara blok timur dan barat. Telah menjadi rahasia bersama sekitar tahun 1969. Amerika dengan sangat bangganya memproklamirkan bahwa Neil Armstrong orang pertama yang berhasil mendarat di bulan. Namun ternyata semua bukti klaim itu hanyalah dusta dan kebohongan. Artinya itu bukan realita, sehingga tidak layak diyakini. Orang Syiah mengklaim mereka memiliki mazhab Fatimah, namun sehingga saat ini mereka sendiri tidak bisa menunjukkan mazhab Fatimah itu. Tidak berbeda dengan yang pertama, hanya kedustaan. Orang Nasrani mengklaim Yesus mengajarkan ajaran Trinitas, namun sungguh aneh, hingga sekarang mereka tidak bisa menunjukkan bukti adanya ajaran itu. Tidak berbeda dengan yang pertama dan kedua, hanya kedustaan. Yang ketiga, antara teori dan realita. Beberapa orang kesulitan membedakan antara teori dan realita, sehingga tidak jarang teori diyakini sebagai realita, padahal tidak semua teori sesuai realita. Teori bisa bertahan dan bisa diruntuhkan. Dulu masyarakat yakin kebenaran teori atom Dalton, namun ketika Thomson datang, Dalton mulai ditinggalkan. Ketika datang teori atom Rutherford, punya Thomson mulai ditinggalkan. Hingga ketika postulat Niels Bohr datang, punya Rutherford ditinggalkan. Bertahun-tahun kita dikibuli dengan teori evolusi Darwin, bahwa makhluk di alam semesta ini mengalami evolusi, menjalani hidup secara bertahap hingga menjadi titik sempurna, hingga beberapa orang meragukan sejatinya manusia itu keturunan Adam ataukah si kera Pithecanthropus erectus. Orang tidak sadar bahwa itu hanya teori dan teori bukan realita. Sayangnya, teori picisan semacam ini dijadikan doktrin untuk anak sekolah, dimasukkan di kurikulum sekolah menengah, meskipun jelas-jelas ini sangat bertentangan dengan akal sehat. Termasuk dalam kasus ini adalah perdebatan antara mazhab heliocentris dan geocentris. Keduanya hanyalah teori dan sekali lagi teori bukan realita. Selama tidak ada bukti empiris, posisikan teori sebagai teori dan jangan diyakini hingga pada dataran realita. Keempat, beberapa kaidah penting dalam Islam. Sebelum menginjak kajian tentang dinosaurus, kami berharap agar Anda memahami 3 pengantar di atas dan beberapa kaidah dalam Islam yang bisa kami simpulkan berikut. Yang pertama, Islam tidak menolak realita. Satu prinsip yang perlu kita tanamkan di benak kita baik-baik, Islam tidak pernah menolak realita. Bagaimana mungkin Islam menolak realita, sementara Islam datang menjelaskan realita, terutama realita syar'i. Dulu orang musyrikin jahiliyah pernah meyakini 3 hal, yang semua bertentangan dengan realita. Allah bantah keyakinan ini dalam firman-Nya. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang 2 buah hati dalam rongganya.
Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jahir itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Anda bisa cari, tidak akan ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang bertentangan dengan realita. Ketika ada klaim bahwa Al-Quran bertentangan dengan satu realita, maka di sana ada dua kemungkinan. Realita itu hanyalah klaim dusta yang tidak pernah ada. Yang kedua, realita itu hanyalah sebuah teori, namun masyarakat menganggapnya realita. 2. Islam melarang kita untuk menebak hal yang gaib tanpa bukti. Islam tidak pernah membebani manusia untuk menggali hal yang gaib. Bahkan Islam melarang keras manusia menebak-nebak hal yang gaib, dan ini termasuk berbicara tanpa dasar ilmu. Karena semua indera kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dan ini menjadi prinsip penting dalam menyampaikan berita, bicara dengan bukti atau diam. Yang ketiga, Islam menjelaskan segala hal yang dibutuhkan manusia untuk menggapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Kita mengakui Allah Maha Kasih Sayang terhadap hamba-Nya. Salah satu wujud kasih sayangnya, Allah turunkan wahyu kepada mereka untuk membimbing mereka menuju kebahagiaan hidup yang sejatinya. Karena itu, segala informasi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sudah cukup untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan itu, tanpa ada yang kurang. Tentu saja, ini jika mereka memahaminya dan mengamalkannya dengan baik dan benar. Kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Makna menjelaskan segala sesuatu dalam tafsir Jalalain dinyatakan. Maknanya, menjelaskan segala sesuatu tentang masalah yang syariah yang dibutuhkan manusia. Tafsir Jalalain. Keyakinan yang bertentangan dengan Islam adalah dusta. Semua keyakinan dan pernyataan yang bertentangan dengan informasi syariat bisa kita pastikan itu adalah dusta dan kebohongan. Dulu, orang musyrikin meyakini ada beberapa kriteria onta yang tidak boleh disembelih, padahal Allah tidak pernah menetapkan hal itu. Allah sebut itu dusta mereka atas nama Allah. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi, orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Quran Surat Al-Maidah ayat 103. Keterangan bahirah, saibah, wasilah, dan ham adalah kriteria-kriteria onta yang tidak boleh disembelih. 5. Sebatas teori belum tentu saja sejalan dengan Islam. Karena itu, dalil Al-Quran dan Sunnah selayaknya tidak dipaksakan untuk memihak suatu teori tertentu yang belum jelas kebenarannya. Karena sekali lagi, teori hanya teori. Yang itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Bisa jadi sekarang dianggap benar, besok dianggap salah. Atau sekarang disalahkan, besok dibenarkan. Padahal, dalil Al-Quran dan Sunnah tidak pernah salah dan tidak akan salah selamanya. Sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surat Al-Fusilat ayat 41-42. Kedudukan dinosaurus dalam Islam. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan masalah dinosaurus. Benarkah binatang ini pernah tinggal di bumi ini? Yang pertama, yang perlu kita tegaskan mengenai keberadaan makhluk ini hanyalah sebuah teori. Mereka diprediksi hidup pada masa ratusan juta tahun yang lalu. Para ahli planetologi menemukan berbagai fosil yang kemudian dirangkai seperti sedemikian rupa. Kemudian dipostulatkan layaknya binatang. Dan tentu saja, ada banyak tambahan baik dari sisi anatomi, morfologi, maupun fisiologi. Terutama yang telah difilmkan. Kita tidak tahu sampai kapan teori ini bertahan dan dihargai masyarakat. Yang jelas, sikap teori ini sebagai teori yang bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Kedua, tadi jumpai adanya satu dalil baik dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menyebutkan jenis binatang ini. Karena itu, selayaknya kita tidak memaksakan dalil Al-Quran dan Sunnah untuk memihak teori tersebut. Dalam fatwa Islam pernah disinggung tentang dinosaurus. Jawaban pertama yang disampaikan, tidak ada dalil tegas dari Al-Quran maupun Sunnah yang menetapkan adanya makhluk tersebut maupun yang meniadakan keberadaan makhluk tersebut. Dalam Al-Quran,
Terdapat ayat yang dipahami sebagai ulama bahwa ada makhluk yang tinggal di bumi ini sebelum kehadiran Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, ayat yang mengisyaratkan adanya kehidupan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sisi pendalilan ayat, Allah menyebutkan makhluk yang akan tinggal di bumi itu sebagai khalifah. Khalifah artinya pengganti, karena makhluk yang akan tinggal di bumi ini adalah pengganti bagi makhluk sebelumnya. Para malaikat bertanya tentang hikmah diciptakannya manusia di bumi. Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang membuat kerusakan di dalamnya dan saling menumpahkan darah? Mereka bertanya demikian karena mereka telah mengetahui sebelumnya ada makhluk yang karakternya seperti itu. Imam Ibnu Utsaimin menafsirkan ayat di atas. Pertanyaan para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya? Memberikan kesimpulan lebih kuat bahwa manusia adalah pengganti bagi makhluk sebelumnya di bumi. Dan sebelumnya ada makhluk di bumi ini yang mereka menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Sehingga malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya? Sebagaimana yang dilakukan makhluk sebelumnya. Tafsir Al-Quran Al-Karim Ibnu Utsaimin ayat 30. Satu pertanyaan, siapa yang tinggal di bumi ini sebelum Nabi Adam alaihissalam? Tentu jawabannya makhluk yang berakal, sebagaimana manusia, karena mereka mendapat beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terwujudlah kemakmuran di bumi. Ibnu Katsir membawakan keterangan Ibnu Abbas dalam tafsir itu. Makhluk yang pertama tinggal di muka bumi adalah golongan jin, lalu mereka berbuat kerusakan, maksiat, dan saling menumpahkan darah, satu sama lain, saling membunuh. Kemudian Allah mengutus iblis, lalu iblis dan tentaranya berhasil memerangi mereka hingga mengejar mereka ke ujung lautan dan puncak gunung. Kemudian Allah menciptakan Adam alaihissalam dan menempatkannya di bumi. Tafsir Ibnu Katsir. Sebagai catatan, iblis kala itu adalah hamba yang baik, yang rajin beribadah kepada Allah, tidak sebagaimana jin lainnya. Keempat, andai dinosaurus itu benar-benar ada di masa silam, kita meyakini bahwa Al-Quran maupun Sunnah tidak menolaknya. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak menolak kebenaran. Ini jika benar-benar ada yang namanya makhluk dinosaurus itu. Kelima, jika kita renungkan, tahu dan tidak tahu dinosaurus, tidaklah menambah iman maupun mengurangi iman. Karena Al-Quran dan hadis tidak menyinggung hal ini. Andai kita meyakini dinosaurus itu ada, tidaklah keyakinan ini akan mengantarkan kita ke surga atau membawa kita kepada kebahagiaan, demikian pula sebaliknya. Seperti yang telah dipaparkan, bahwa Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bisa hidup bahagia. Akan lebih berharga jika kita gunakan waktu ini untuk mengkaji hal yang manfaat yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab.